Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, bagi teman-teman yang CPNS tentunya ini sedang proses pengisian DRH ya, alias pemberkasan. Dan P3K 2024 juga sudah melakukan pemberkasan, tentunya berharap-harap kapan sih masuk kerjanya. Nah, untuk itu saya akan update beritanya tentang kapan masuk kerja. Apakah masuk kerjanya akan diundur atau tepat waktu, mengingat saat ini beredar kabar adanya pemangkasan anggaran untuk program makan bergizi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto ya. Oke, kita langsung saja ke beritanya. Jadi akhir-akhir ini pemangkasan anggaran itu sudah diberlakukan baik di kementerian lembaga maupun di Pemda. Ini beritanya, jadi untuk Komisi Yudisial saja ini gaji pegawainya hanya cukup sampai bulan Oktober, teman-teman. Jadi ini benar-benar pemangkasan yang luar biasa besar ya. Kemudian ini kemarin juga ada kabar untuk gaji 13 dan 14 PNS, ASN ya, itu akan dipangkas. Jadi tidak ada gaji 13 dan 14 meskipun akhirnya tidak jadi, teman-teman. Jadi Kementerian Keuangan ini sudah menganggarkan gaji 13 dan 14 yang awalnya ini akan dikaji ulang. Benar-benar ini ya, mengkhawatirkan juga. Kemudian BKN itu sudah memberlakukan WFA, work from anywhere ya teman-teman ya. Dan di kementerian yang lain juga sudah membuka wacana untuk WFA. Kalau di BKN itu sudah diberlakukan, teman-teman. Namun untuk di Pemda kita juga belum tahu ya. Jadi akibat dampak efisiensi anggaran dan belanja ATK, peralatan kantor itu kan berkurang ya. Pemakaian listrik, pemakaian internet itu kan dibatasi, akibatnya beberapa kementerian lembaga ini memberlakukan work from anywhere. Ya tujuannya untuk memangkas beban eh, beban bulanan ya teman-teman ya, baik listrik, tagihan internet dan peralatan ATK lainnya. Nah, ini di beberapa kementerian, termasuk di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, ini lampu-lampu aja sudah diefisienkan, teman-teman. Jadi, parah sekali ya, teman-teman ya. Sampai segitunya untuk operasional perkantoran itu juga sudah dipangkas. Nah, ini di Badan Meteorologi nih, untuk penerangan, untuk listrik, dan lain sebagainya itu sudah diefisienkan. Kemudian di PPSDM, teman-teman, PPSDM Kemendagri Yogyakarta, ini juga pelatihan-pelatihan itu ditunda, teman-teman. Karena ada efisiensi anggaran dan ini ada revisi DIPA. Nah, ini juga karena ada efisiensi anggaran juga berdampak pada pelatihan ya. Tentunya nggak cuma pelatihan kepemimpinan, Latsar juga nanti ada efisiensi anggaran, teman-teman. Kemudian ini yang saya akan kasih tahu bahwasanya untuk CPNS, ini untuk CPNS Kemenkes ya, ini paling cepat Juli, teman-teman, Juli 2025. Dan ini sudah ada surat edarannya, sudah ada pengumumannya, informasi pelaksanaan tugas dan penerimaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan, teman-teman. Nah, ini juga akibat dampak efisiensi anggaran ya. Jadi di sini tertulis pelaksanaan tugas bagi calon pegawai negeri sipil Kementerian Kesehatan ini diperkirakan paling cepat terhitung 1 Juli. Jadi ini pelaksanaan tugas ya, bukan TMT CPNS. Jadi TMT CPNS biasanya nanti akan
tertanggal 1 April, teman-teman. Rata-rata itu sebagian besar 1 April. Namun untuk pelaksanaan tugasnya ini di bulan Juli 2025. Nah, kemudian apabila terdapat perubahan jadwal ya teman-teman ya, ini di sini apabila perubahan jadwal akan diumumkan melalui laman casn.kemenkes.go.id. Kemudian peserta agar dapat mengikuti perkembangan informasi penerimaan CPNS di lingkungan Kemenkes pada laman ini casn.kemenkes.go.id. Jadi instansinya berbaik hati akan selalu diupdate teman-teman. Oke, kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Seleksi penerimaan CPNS Kemenkes tahun 2024 tidak dipungut biaya. Nah, ini update terbaru dari Kemenkes. Lalu, apakah di Pemda dan kementerian yang lainnya akan mengikuti skema seperti ini? Saya yakin akan sama, teman-teman. Jadi nanti untuk kementerian dan Pemda lainnya ini akan mengikuti seperti itu. Masuk kerjanya Juli Agustus, teman-teman. Namun bisa aja juga bisa lebih mundur lagi, teman-teman. Karena alasannya untuk mengurangi pagu anggaran atau belanja pegawai, teman-teman. Dimana kalau di bulan Juli ini ada gaji ke-13. Jadi kalau misalkan CPNS masuk di bulan Juli, maka dia tidak akan mendapatkan gaji ke-13, teman-teman. Gaji ke-13 itu besarannya gaji plus tunjangan ya, teman-teman. Kalau gaji 14 ini gaji penerimaan THR Lebaran biasanya berupa hanya gaji pokok aja tanpa tunjangan lain-lain, teman-teman. Nah, apakah kementerian lembaga ini tidak butuh pegawai, teman-teman? Ya, karena ini ada efisiensi anggaran ya, teman-teman ya. Karena ada efisiensi anggaran, pekerjaan itu berkurang, jadinya ya nggak butuh-butuh amat pegawainya, teman-teman. Sebagai contoh, misalnya di tempat kami itu, misalnya dalam 1 tahun ditarget 12 kegiatan pelatihan. Nah, karena dipangkas ini bisa aja jadi setengahnya ya, hanya 5 pelatihan. Nah, 5 pelatihan ini tentunya dalam 1 tahun ya nggak perlu ngoyo, teman-teman, nggak membutuhkan SDM yang besar. Seperti itu ilustrasinya. Nah, ini yang jadi pertanyaan di grup alumni. Jadi Pak, instansi saya TMT CPNS-nya April 2025 tuh. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui ya, bahwasanya TMT CPNS bukan berarti teman-teman masuk kerjanya di TMT CPNS tersebut. Pasti ada jeda. Jadi TMT CPNS itu ditetapkan oleh BKN. Itu masih berupa SK gelondongan, teman-teman. Masih berupa satu angkatan. Seperti itu. Nah, nantinya setelah TMT CPNS keluar, maka instansi akan membuat SK petikannya. Nah, pembuatan dari TMT CPNS menjadi SK petikan CPNS tentunya membutuhkan waktu, karena harus ditandatangani oleh bupati atau wali kota atau pimpinan yang ada di kementerian lembaga. Seperti itu. Jadi ada jeda waktunya. Nah, jeda waktunya ini kalau misalkan ditaruh di bulan Mei atau Juni, tentunya ada beban anggaran. Beban anggaran pembayaran gaji plus gaji ke-13. Nah, karena ada pemangkasan anggaran, tentunya akan digeser ya. Digeser ke bulan Juli, Agustus, atau seterusnya. Seperti itu. Kemudian, teman-teman juga perlu cek info ya, teman-teman ya. Teman-teman dapat kabar TMT CPNS atau masuk kerja di bulan April itu berita kapan, pengumuman kapan. Karena ini untuk pemangkasan anggaran ini beritanya cepat sekali ya, teman-teman ya. Banyak update-update dadakan.
Jadi teman-teman perlu cek infonya lagi, apakah info tersebut sebelum tanggal 10 Februari kemarin ya, atau sudah, atau yang baru-baru ini update-nya. Jadi teman-teman perlu cek lagi info tersebut kapan dapatnya. Nah, kemudian untuk Latsar CPNS, teman-teman. Latsar CPNS ini 95% full online ya, full online. Pelaksanaannya nanti sekitar bulan Agustus sampai Oktober ini paling cepat, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak mendapatkan kabar di bulan Oktober 2025, maka tidak ada pemanggilan Latsar di tahun 2025 dan akan dipanggil di tahun depannya di 2026, seperti itu. Karena Latsar ini membutuhkan waktu 3 bulan, teman-teman. Jadi kalau pelaksanaannya di bulan November itu tidak mungkin. Jadi paling lambat di bulan Oktober 2025. Kalau di bulan Oktober 2025 tidak ada pemanggilan, maka pemanggilannya di tahun 2026. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dipanggil 2026, nanti molor dong untuk pengangkatan menjadi PNS-nya. Ya, bisa jadi molor kalau misalkan teman-teman pemberangkatan Latsarnya itu lebih dari bulan Mei. Jadi kalau misalkan pelaksanaannya Latsarnya teman-teman misalkan di bulan Agustus, ya nanti Agustus 2026 ya. Ya berarti nanti untuk pengangkatan menjadi PNS-nya akan mundur 6 bulan, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian untuk Latsar, saya juga ada kelas Latsar, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, teman-teman, jangan khawatir. Nanti yang jelas Latsar itu full online, tetapi nanti tetap ada klasikalnya juga, yang semula klasikalnya 6 hari akan dipangkas menjadi 3 hari. Lainnya full online, baik melalui Zoom meeting, kemudian pembelajaran mandiri di MOOC LAN, kemudian ada habituasi di tempat kerja, seperti itu. Kemudian untuk P3K 2024 ini juga masuk kerjanya masih lama, Agustus ke atas ya. Jadi paling cepat di bulan Agustus nanti teman-teman P3K akan masuk kerja. Nah, ini juga dalam rangka sama ya teman-teman ya, biar tidak kena gaji ke-13 dan 14, teman-teman. Karena memang pemangkasan anggaran ini rata-rata hampir 50% ya dari pagu anggaran tahunan, seperti itu. Kalau di APBD ya dipotong 50% ya, teman-teman. Jadi cukup signifikan berpengaruh. Kemudian bagi teman-teman CPNS, ini bagi teman-teman CPNS ya, jangan resign dulu. Lebih baik teman-teman nanti resignnya setelah Lebaran. Jadi di bulan April teman-teman baru bilang aja sudah diterima CPNS. Untuk masuk kerjanya masih menunggu SK CPNS diterima. Kemudian bagi teman-teman yang berharap adanya CPNS 2025 ya, itu kan di berita kemungkinan Agustus gitu ya. Kalau prediksi saya itu nanti CPNS 2025 ini akan dibuka di sekitar Oktober November, teman-teman. Karena nantinya teman-teman untuk CPNS 2025 itu hanya berupa seleksi administrasi dulu. Kemudian untuk pelaksanaan SKD dan SKB ini akan dilaksanakan di tahun 2026. Kenapa seperti itu? Karena anggaran perjalanan dinas itu sudah dipotong, teman-teman. Nggak memungkinkan nanti panitia Panselnas itu akan perjalanan dinas ke lokasi tes ya, ke lokasi tes. Jadi
otomatis akan dilaksanakan hanya seleksi administrasinya saja. Seperti itu. Nah, itu aja beberapa informasi update penting bagi teman-teman, baik itu kapan masuk kerja CPNS 2024 dan P3K 2024, serta informasi CPNS 2025. Nah, bagi teman-teman yang menunggu CPNS 2025, tetap slow dulu teman-teman, santai dulu, tetap fokus bekerja di tempat kerja sekarang, sambil menunggu informasi CPNS 2025. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Saya Basuki Rahmat, salam Prakom Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.